Karena ilmu itu bukan tentang apa yang kau masukkan pada dirimu. Tapi sesungguhnya pada saat Allah bukakan pintu pemahaman itulah yang penting. Karena seberapa banyak pun pengetahuan sahabat yang kau dengarkan, yang kau baca, selama dia tidak membukakan dirinya. Selama adalah hatinya khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim, maka gisyawatu walahum adabun alim. Tadi semua ya. Jadi marilah, karena tidak ada pemahaman, maka kecuali adalah datang dari dia. Maka semuanya datang dari dia. Maka pahamilah. Maka pada pagi hari ini mari kita luaskan pemahaman ya. Karena Abah kedatangan kemarin adalah 2 orang kiai yang berseteru ya soal masalah fikih ya. Kalau menurut Abah kembali inilah kenapa manusia itu masih ribut urusan fikih, karena belum memahami tentang hakikat tauhid sebenarnya. Kita terbagi dari 3 bagian tubuh kita ini, jasad, jiwa, ruh ya, tadi semua ada. Maka pada dasarnya pada jasad memang betul kita ini butuh fikih, tetapi yang harus lebih dipahami lagi bukan masalah fikihnya, tetapi esensi daripada fikih itu. Contoh mencuci tangan. Jadi sebenarnya selama ini orang sibuk urusan mencuci tangannya, padahal yang harus dijaga adalah menyadari, mengembalikan kepada bahwa sesungguhnya ada kudrat iradat Allah di tangan itu. Jadi mencuci itu bukan berarti mencuci. Karena kalau tujuannya mencuci adalah kenapa harus ada tayamum dengan tangan, mengkotori gitu kan tadi. Berarti sebenarnya yang diminta itu bukan mencucinya, tetapi adalah hakikatnya. Maka disitulah sahabat Imam Ghazali sudah menyampaikan fikih adalah tanpa hakikat ya, tanpa tasawuf adalah pasik, adalah kosong. Tapi sebaliknya adalah tasawuf juga tanpa fikih. Nah, tapi fikih yang di situ juga manusia suka terjebak dengan cara mansakan gitu kan tadi. Padahal lebih utama dari mencuci muka adalah bagaimana mengembalikan sesungguhnya kamu tidak punya wajah. Kamu itu hanya wajah Allah. Kita ini adalah tempat wujudnya sifat dan asma dan afal Allah. Itu adalah mencuci wajah. Demikian pula mata adalah bagaimana pada saat mencuci muka itu adalah ada mata. Menyadari sebetulnya ini adalah basar Allah. Berkumur-kumur juga. Buat apa satu danau kamu habis berkumur-kumur, tapi kalau kamu saling menjelekkan dengan mulutmu, tidak menyadari kalam Allah pada mulutmu, itu belum berwudu sebetulnya. Dan juga sama, telinga dicuci, itu bukan daun telinga yang dicuci, adalah menyadari tentang hakikat adalah samanya Allah di situ. Demikianlah sahabat sesungguhnya tentang fikih. Jadi fikih itu jangan dimaknai secara dangkal tadi semua. Sehingga tidak sedikit orang tangannya dicuci tapi mencuri. Tidak sedikit orang mulutnya berwudu kumur-kumur tapi menjelekkan orang. Karena dia adalah syariat fikih yang tidak disedari dengan tauhid dan tasawuf tadi semua. Maka ilmu itu tetap harus disatukan. Maka harus ada kulitnya, harus ada dagingnya, harus ada rasanya. Kamu beli duren kan yang bukan cari adalah kulit, tapi adalah daging. Tapi daging juga bukan tujuan karena ujungnya adalah rasa. Buat apa dagingnya tebal duren kalau nggak ada rasa durennya? Tadi semua. Tapi rasa duren tidak ada kecuali pada daging duren. Daging duren ada tidak akan kamu makan kecuali dibungkus kulit duren. Tadi perempuan itu yang kamu cari rasanya. Tapi pada rasanya itu ada pada dagingnya gitu loh. Tapi dagingnya kalau kamu dia telanjang di jalan pasti kamu nggak mau. Nah itulah fikih. Jadi fikih itu adalah hanya untuk membungkus tadi semua. Jadi jangan dijadikan satu patokan keributan ya sahabat. Bahkan sebetulnya kalau Abah lihat bahwa orang-orang sana yang kamu dianggap nggak wudhu, mereka malah berwudhu gitu kan tadi. Mereka jaga tangannya, jaga mulutnya, jaga penglihatannya, jaga pendengarannya. Demikian pula kobul dan duburnya dijaga. Maka itulah orang yang mampu menjaga 9 lubang pada dirinya, sebetulnya dia sudah berpikir dengan sempurna. Karena itulah tujuan Allah. Jadi pada pagi hari ini kita akan melihat, jadi jangan ribut urusan fikih. Jadi, nah
Abah sering ulang-ulang bahwa apa namanya sesungguhnya di dalam Al-Quran itu Allah mengistilahkan syariat adalah ataupun cuma orang sekarang mengatakan syariat itu pada fikih. Padahal syariat itu apapun syariat. Maka torikot ada syariatnya, hakikat ada syariatnya, ma'rifat pun ada syariatnya. Jadi syariatnya orang ma'rifat itu, nah inilah makanya disinilah makanya membutuhkan ilmu isyarah, ibarah, kemudian ilmu latoif, ilmu adalah hakoik tadi semua, karena membutuhkan adalah kedalaman memahami. Kalau hanya berdasarkan secara lugawi, maka secara bahasa akan berantem manusia urusan fikih. Mari kita mulai bijaksana tadi semua, karena kita yang sudah berada di zaman yang sudah modern tadi semua ya. Tadi mau saya lagi ngomongin cebok dengan batu jurut 3 dan lain sebagainya, karena itu adalah zamannya bukan zaman kamu. Sekarang sudah pakai auto. Sekarang auto cebok dari bawah itu dari semua ya. Apa esensinya? Allah menghendaki kebersihan gitu loh. Nah inilah yang harus dipahami. Maka di dalam Al-Quran itu ada istilah syariat, syara'a. Tadi Bismillahirrahmanirrahim. Syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuhan walladina auhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa dan seterusnya. Jadi syariat yang dibawa dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu sama. Apa itu syariatnya? Syariatnya adalah mentauhidkan Allah. Misi yang dibawanya adalah inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Tapi inna lillahi wa inna ilaihi roji'un bukan adalah kembali mati tadi semua. Tapi justru pada saat kita lahir itu harus kembali tadi semua ya. Adalah karena kalau tanpa kembali berarti semua apa yang kita lakukan ini adalah sia-sia. Karena itulah maka yang diajarkan adalah dari awal adalah tauhid tadi. Makanya Abdul ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Jadi misi para nabi itu syariat yang membawakan nabi itu. Maka kenapa Nabi Adam nggak ngomongin masalah fikih, Nabi Ibrahim ngomongin masalah fikih, Nabi Musa nggak ngomongin masalah fikih, ya. Bahkan Nabi Isa yang terakhir pun nggak ngomongin urusan fikih. Maka disinilah kata Abah juga, jangan suka mengarang-arang sendiri tadi semua ya. Nah inilah, dan kapan fikih itu ada tadi sebetulnya, maka nanti kita bisa lihat nah, bagaimana fikihnya Nabi Muhammad. Apa betul? Nah itu harus seperti itu gitu kan. Tadi bagaimana sholatnya Nabi Muhammad tadi itu. Maka itulah Nabi bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana aku sholat. Nah inilah ya. Kemudian dikatakan adalah syar'a lakum minad dini, adalah wasabi, dijelaskan bahwa dia Allah telah mensyariatkan bagi kamu agama yang diwasiatkan kepada Nuh, pada Ibrahim, pada semua nabi lah. Artinya bahwa yang dibangun adalah innama ilahukum ilahu wahid. Jadi yang ingin ditumbuhkan adalah bagaimana mentauhidkan Allah. Inilah yang awal. Nah kemudian di dalam ayat yang lain ini surat Al-Hajj ayat 66 ya sebetulnya Allah sudah berkata likuli ummatin ja'alna mansakanhum. Jadi tiap kami telah tetapkan adalah mansakan. Mansakan itu beda tadi syara'a, ini mansakan. Itu cara tadi semua. Karena setiap nabi punya cara, setiap punya cara dalam bagaimana mensucikan dirinya. Maka inilah kenapa tidak boleh ribut tadi semua. Kalau fikih itu suatu hal yang wajib, berarti sudah diajarkan dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad tadi semua. Ini tidak, sahabat. Ya, biar kalian juga ngerti sejarahnya. Kapan sih fikih itu ada? Nah itu kan. Mulailah Imam Ja'far As-Shadiq sebetulnya yang merumuskan itu dari mulai bab sholat, bab wudu, bab apa. Imam Ja'far As-Shadiq itu yang awal. Itu 90 tahun setelah baginda Nabi Muhammad wafat. Biar kalian nggak fanatik lagi soal fikih. Dan juga buat dua kiai teman saya kemarin itu hanya kan baca 2 kitab tadi. Itulah
Padahal dua-duanya adalah kitab Syafi'iyah. Dan memang fikih itu nggak usah ribut sebenarnya. Tapi maka kembalilah pada esensinya. Butuh fikih pada tubuh, iya. Tetapi fikih bukan sesuatu adalah kemutlakan. Maka kalau Syekh Mu'i membaginya ibadah, abadanya ubudiyah, abudah gitu. Fikih itu sahabat hanya sampai kepada sah menurut manusia. Tadi semua ya. Nah inilah yang harus dipahami ya. Maka kemudian apa kata Allah surat Al-Maidah, ma'ala rasul ilal balag wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun. Kewajiban Rasul tidak lain hanya menyampaikan tadi semua. Jadi jangan sampai kalian mentuhankan Rasul tadi semua, mentuhankan manusia, mengkultuskan manusia. Dan mereka itu hanya tugasnya menyampaikan saja. Apakah Rasul itu bingung? Bingung sama kayak kita. Tadi semua. Bagaimana Musa bingung mengejar Fir'aun. Tadi semua. Ya. Bagaimana ada Ibrahim bingung menghadapi Namrud. Itu kisah syariatnya. Gitu kan. Bagaimana Nabi Muhammad juga sama menghadapi Abu Jahal. Tadi semua. Ya tadi karena Muhammad itu terpuji. Abu Jahal itu bodoh. Memang menghadapi bodoh itu memang capek. Gitu kan tadi. Makanya ada bahasa gitu kan tadi. Kepada seorang yang pintar berilmu satu dalil cukup, pada orang bodoh gitu kan satu peti dalil tidak cukup gitu kan tadi. Nah dia jadi kewajiban kepada Nabi, kepada siapapun yang menyampaikan, karena Rasul itu ya ada di zamanmu, siapapun dia adalah hakikat sin, hakikat toha itu selalu ada gitu kan tadi. Ma'ala rasuli ilal balag wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun adalah kewajiban Rasul tidak lain hanyalah menyampaikan apa yang disampaikan oleh Allah. Nah, juga pahami juga bagaimana Allah menyampaikan itu kepada Rasul. Jangan kamu pikir Allahnya di luar Rasul. Nah, ini kan persoalan. Ada Rasul di bumi, Allah di langit itu tadi semua ya. Nah, di sini harus pahami tentang nur ilahi tadi semua ya. Tadi semua tentang hakikat Nur Muhammad itu yaitu ya. Nanti kalau salah juga, nah ini kan selama ini juga memahami Nabi Muhammad menerima wahyu di Gua Hiro dibawa oleh Jibril. Berarti kalau Jibril bawa dari luar, kalau gitu Allahnya di luar gitu kan tadi semua. Nah, bagaimana memahaminya? Allah juga tidak di dalam. Makanya tadi malam Abah sudah bahas bagaimana Allah itu, apakah Allah itu ada di mana-mana ataukah Allah tidak ada di mana-mana? Dua-duanya benar. Tergantung kita memahami hakoiknya. Kalau kita ngerti bahwa Allah itu tidak membutuhkan jihad, bahkan Allah lah yang meliputi jihad, mau disebut di mana-mana benar, tidak di mana-mana pun benar gitu kan tadi semua. Tergantung sudut pandang mana dalam bahasa itu tadi semua ya. Nah kemudian dan juga pahami, maka jangan aneh, jangankan dari Rasul Nabi tentang berita. Kadang-kadang ya kayak Gus Dur nanti akan begini, itu akan membuktikan. Barangkali juga teman-teman sekarang sudah membuktikan omongan Abahnya belum mati, berapa kali Abah ngomong kan kalian bisa melihat bahwa sesungguhnya sebenarnya makanya dikatakan likuli nabalin mustaqorru wa saufa ta'lamun, setiap berita yang dibawa oleh mereka yang sudah dibuka hatinya oleh Allah atau Rasul lah bahasanya. Karena Rasul itu selalu ada hari ini pun tadi. Laqad kana lakum fi Rasulillah laqad ja'akum rasulun min anfusikum tadi semua ya. Wa'lamu anna fikum Rasulullah, ketahuilah dalam dirimu ada Rasulullah. Nah itulah yang harus kita sadari, bahwa kita tidak pernah lepas dari Rasulullah tadi semua ya. Setiap berita yang dibawa oleh Rasul, apa yang dalam batinmu itu adalah likulli nabalin mustaqorru wa sawfa ta'lamun, akan terjadinya dan kelak kamu akan mengetahui. Mereka perkataan mereka itu, lihat orang-orang hari ini nggak usah cari-cari yang dulu. Orang hari ini yang hatinya sudah terbuka, apa yang dikatakannya adalah kebenaran. Misalnya akan ada musibah, maka terjadilah. Nah, itulah sebenarnya. Jadi makanya inilah ya. Nah, oleh karena itulah di sini juga Allah menuntut ya kepada mereka
para nabi saat itu adalah, dan juga kepada mereka-mereka yang merasa sebagai wakil Allah di bumi ini, gitu kan tadi. Jangan merasa ingin dituhankan oleh manusia. Maka Allah menegur para nabi dan rasul di sini adalah yang malah sebaliknya manusia suruh menyembah dirinya gitu. Bersandar pada dirinya. Maka Allah di surat Al-Imran ayat 78 ini mengingatkan bismillahirrahmanirrahim, makana libasharin ayyutiyahullahu kitaba wal hukma wan nubuwata summa yakula linnasi kunu ibadan li min dunillahi walakin kunu rabbaniyin bima kuntum tuallimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun. Tadi semua di ayat ini adalah jelas tidak sepatutnya seorang diberi Alkitab, hukum dan kenabian oleh Allah kemudian dia berkata kepada manusia, jadilah kamu para penyembahku. Nah ini Nabi itu tidak melarang, bahkan Nabi Muhammad tidak mau dikultuskan. Tapi sekarang manusia kadang-kadang mengkultuskan manusia. Tadi semua mengaku mursyid, kayaknya dikultuskan oleh murid-muridnya. Begitu. Hati-hati kalian tidak mampu melihat tauhidnya. Jadi kalaupun kalian punya mursyid, lihatlah dia itu adalah untuk melihat Rasulullah dan melihat Allah gitu. Jangan terjebak pada tubuh dohirnya itu. Lihatlah yang di sebaliknya. Karena pada saat kau tidak mampu melihat sebaliknya, syiriklah. Bahkan itu syirik jali. Kamu mentuhankan manusia itu, bersandar pada manusia itu. Karena Allah sudah mengatakan, doro wala naf'an, wala mautan, wala hayatan, wala nusuro. Maka jangan salah kepada gurumu, kepada mursyidmu, guru rohanimu, pandanglah dia sebagai Rasulullah. Dia bukan Muhammad, tapi dia Rasulullah, gitu kan, untukmu, gitu. Nah, makanya jangan salah lihat tadi. Dan inilah dari zaman ke zaman, bahkan Allah pernah menegur kepada para nabi Bani Israel saat itu yang merasa bahwa dia merasa sebagai utusan Allah gitu. Sama aja kayak hari ini merasa para kiai merasa menguasai soal ilmu itu milik dia gitu kan tadi semua. Maka ditegur oleh Allah tadi. Makanya bismillahirrahmanirrahim, kana li basyarin ayyu'tiyahullahu al-kitaba wal hukma wan nubuwwata summa yaqula linnas kunu ibadan li min dunillahi walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimuna al-kitab bima kuntum tuallimuna al-kitaba wa bima kuntum tadrusun. Tadi semua. Ya. Disinilah tidak sepatutnya seorang yang diberi Alkitab, hukum, kenabian, ilmu tadi semua, dan kita merasa jadi guru, jadi mursyid dari semua kita ini Allah sudah ingatkan kepada kita, maka jangan salah ya. Jangan salah kita ya. Mentuhankan adalah makanya ini diingatkan lagi oleh Allah tadi semua ya. Makanya kenapa Abah tidak mau dianggap sebagai, silakan itu urusan menganggap Abah sebagai guru urusan, tapi Abah tetap menganggap kalian sahabat tadi semua ya. Karena istilah itu akan menjadikan masalah tadi semua. Dan di dalam surat At-Taubah ayat 31 Allah pun mengingatkan, Bismillahirrahmanirrahim. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillahi wal masih ibn Maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida la ilaha illa huwa subhanahu amma yushrikun. Tadi semua. Ittakhadu ahbarahum. Mereka menjadikan orang-orang alimnya. Tadi semua. Para pendeta, pada rahibnya.
Kalau sekarang para kiainya, para mursyidnya, tadi semua adalah waruhbanahum, dan rahib mereka arbabam min dunillah, sebagai Tuhan selain Allah. Hati-hati. Maka disinilah dari awal pun kenapa ada syara'ah, ada mansakan. Gurumu masing-masing punya mansakan, cara. Maka tiap torikot punya cara. Tetapi jangan kamu tuhankan gurumu itu. Itulah yang Allah larang tadi semua. Ya, kepada siapapun adalah yang karena itu akan menjadikan penyebab penghalangnya murid adalah dari keriduan Allah. Hati-hati tadi semua ya. Ittakhadhu ahbarahum, mereka menjadikan orang-orang alimnya. Siapa saja di zaman Nasrani, zaman Yahudi, zaman Islam adalah arbaban, sebagai Tuhan selain Allah. Tadi semua ya. Dan Allah melarang di sini adalah kemudian ilahan wahidan tadi sudah dikembalikan, la ilaha illa huwa subhanahu amma yusyrikun, maka kembalilah, janganlah kalian berbuat syirik, kata Allah. Itulah laqad kana lakum paman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbi, termasuk dengan guru. Ya. Maka inilah sahabat, maka marilah lengkapi fikih dengan tauhid, dengan tasawuf, tasawuf bungkus pada tauhid tadi semua. Ya. Islam yang dibangun dengan iman dan ihsan, bukan hanya sebatas melakukan sesuatu tadi semua. Ya. Dalam ayat yang ke-34-nya Allah kembali berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran minal ahbari warruhban minal ahbari warruhbani la yanquluna amwalan nasi bil batil wa yasudduna an sabilillah walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfikunaha fi sabilillahi fabashshirhum bi'adzabin alim. Tadi semua. Ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran minal ahbari warubani la ya'kuluna. Hei orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebagian besar dari orang-orang alim. Ini Allah mengatakan Yahudi dan Nasrani, tapi jangan lupa ini juga kan Quran. Maka juga sama pada kiai, pada siapapun yang menjadi. Kan tadi Allah khitabnya di atas itu adalah kepada siapa? Kepada orang-orang ittakhadum adalah wa ahbarohum. Ya. Orang-orang alimnya tadi semua. Yang merasa alim. Yang diberikan ilmu pada setiap agama tadi semua ya. Jangan mau dituhankan. Gitu kan. Atau kamu jangan mentuhankan. Gitu kan tadi. Sampai Allah juga tegur dalam ayat ini adalah tadi semua. Maka li basyarin ayyuti Allahul kitab wal hukma wan nubuwata summa yaqulan linnasi kunu ibadan li min dunillah. Tadi semua. Itu. Janganlah. Mereka kamu jangan justru ingin disembah oleh manusia, memanfaatkan manusia. Mengambil dikatakan oleh Allah di sini layak kuluna amwalan nasi bil batil, mengambil harta kalian dengan batil ya. Dan ini sekarang sedang terjadi dari semua ya. Jadi ini sahabat ya, kenapa kata Abah juga bahwa jangan ribut urusan fikih, mari kita lihat, pelajari, kita jelajahi tentang kapan sih sebetulnya, misalnya dalam kita ngambil saja pelajaran dari Imam Mujtahid yang 4. Imam Mujtahid yang 4 di dalam sholat berbeda di antara 4 ini. Ada persamaan, ada perbedaan tadi semua. Apalagi nanti murid-muridnya. Abah bisa rinci nanti masing-masing dari muridnya. Kita mungkin bahas dulu nanti kalau ada kesempatan kita bahas khusus murid Imam Syafi'i sampai kepada kalian kitab Safinah Takribatul Wahhab itu. Bagaimana perjalanannya itu. Supaya kalian ngerti tadi semua ya. Tapi kita mengambil dulu dari pokoknya dulu.
Karena fikih itu mulai dari Imam Ja'far As-Shadiq. Bahkan yang merancang sholat pertama kali Imam Ja'far As-Shadiq. Contoh di dalam sholat tadi semua. Bagaimana? Antara 4 imam ini dalam sholat, dalam niat sudah beda dari semua. Ya. Imam Maliki ada tidak memasukkan niat sebagai rukun. Imam Syafi'i memasukkan sebagai rukun. Ini menunjukkan bahwa fikih itu adalah ijtihad manusia. Pahami itu. Dan ijtihad manusia itu tidak ada yang mutlak, sahabat. Ya. Bahkan nanti Imam Syafi'i dengan kaul qadimnya akan pindah kepada kaul jadid. Tadi semua. Ya. Karena memang Abah Haja menulis 16 kitab tadi semua ya. Dan ternyata 30 tahun yang lalu, hari ini baca kitab sendiri, oh disinilah kelemahannya. Dan Abah juga mempelajari kenapa Imam Ghazali setelah Ihya Ulumuddin, setelah beliau bertemu dengan guru Syekh Ali Abu, berhenti menulis. Kata beliau, karena inilah sahabat yang harus dipahami bahwa kita lihat dalam bab sholat. Di antara imam itu adalah dalam bab sholat ya. Kalian baca kitab Mazhabul Arba'ah, termasuk bab najis nanti. Kemudian bab kulah lagi. Kenapa Imam Maliki berbeda? Terutama dalam bab adus tadi. Imam Syafi'i dan Imam Maliki berbeda. Tadi semua dalam karena apa namanya kata Imam Syafi'i, niat itu dalam adus itu boleh pada saat dimana adalah badanmu bersentuhan dengan air. Nah tentu saja ternyata perbedaannya itu karena Imam Maliki itu adalah hampir 2 meter tingginya. Sementara kulahnya sama. Maka tidak kata Imam Maliki tidak bisa niat itu masuk ke dalam bak yang satu kulah sekalipun. Ya iya, beliau tubuhnya adalah 2 meter, Imam Syafi'i 160. Kalau Imam Syafi'i begitu masuk ke bak yang satu kulah itu ya masuk semua. Begitu nempel kakinya, nawaitul ghusla, udah beres. Makanya jangan ribut lah urusan fikih. Ya. Demikian pula masalah bab najis. Bagaimana pada saat seekor kambing masuk ke dalam sumur. Itu juga perbedaan pandangan. Kata Imam Syafi'i adalah cukup 40 timbaan. Kata Imam Maliki 200 timbaan. Ternyata bukan masalah timbaannya. Tapi ukuran sumur zaman Imam Maliki dan Imam Syafi'i beda. Tadi semua. Imam Syafi'i itu sudah ke Asia, ke sini nantinya. Makanya orang sini kan bikin sumur kecil-kecil. Ya udah, makanya paling-paling 40 timbaan udah selesai. Najisnya dibuang, buanglah 40 timbaan. Tapi pada saat Imam Maliki di sana, itu najisnya itu, maka dulu kayak Bir Ali, kayak apa, itu mulutnya sumur itu bisa 10 meter. Gitu. Nah, itu kan masalah ijtihad. Maka kata Abah Fikih ini nggak usah ribut lah. Tadi semua ya. Bahkan akhirnya manusia karena ribut urusan fikih, akhirnya nggak ke Allah-Allah. Tadi semua. Terhalanglah manusia oleh fikih menuju Allah. Tadi semua ya. Ya itu ya dalam bab najis ada Allahu Akbar. Imam Syafi'i naruh tangan pertama di sini. Kedua Allahu Akbar naruh tangan kedua di sini. Kalau jadi Imam Hanafi Allahu Akbar adalah di di bawah udal Imam Hanafi itu. Tapi Allahu Akbar Imam Maliki pas di udal. Yang ada 2 kaul Imam Maliki. Allahu Akbar ngegantung. Nah, gitu. Kalau kamu pergi ke Mekah, kalau orang habis takbir tangannya gantung, itu macam Maliki itu. Makanya jangan ribut urusan gitu, itu mansakan tadi semua. Ya, ini manusia kadang-kadang urusan fikih, kadang-kadang yang urusan ikhtilaf, kadang-kadang suka mau maaf lagi contoh. Dalam menyentuh perempuan, 4 imam ini sudah beda. Tadi semua artinya bahwa fikih itu betul-betul memang karya manusia, rekayasa manusia tadi semua ya. Maaf termasuk juga sholat Jumat nanti tadi semua ya. Nah, pada saat menyentuh perempuan kata Imam Syafi'i mau pakai nafsu nggak pakai nafsu, batal. Tuh. Tapi kata Imam Maliki, kalau nyentuh perempuan nggak batal. Kalau adalah namanya mah tidak pakai nafsu gitu. Gitu. Tapi kalau menurut Imam Hanafi mau pakai nafsu, bahkan Imam Hanafi berciuman pun sebelum sholat tidak batal. Itu Imam Hanafi. Ini kamu harus mengerti tentang perkembangan ini. Jadi
Inilah makanya, dan kamu harus mengakui imam 4 ini. Tadi kalau mau, karena dulu imam itu ada puluhan tadi semua. Tapi yang bertahan sampai, makanya tapi jangan menjadikan satu tadi. Bertuhan itu pada Allah tadi semua. Makanya tadi kalaupun mau berpikir, saya mengambil ini dari Allah lewat Imam Syafi'i, begitu caranya. Saya mengambil ilmu tauhid ini lewat dari Allah lewat Tuhan Abdul Qadir. Kalau kamu nggak pandang Allahnya duluan, Allah dulu barulah makhluk, bahaya tadi semua. Berarti kamu tadi salah dalam itikad tadi, sama kayak Kan'an. Kenapa Kan'an itu celaka? Karena dia melihat bapaknya lebih dulu, tidak mampu melihat Allah pada bapaknya. Celakalah Kan'an itu, walaupun anak Rasul sekalipun. Sama pada saat murid tidak mampu melihat Rasul di sebalik mursyidnya, itu gagal dia. Tadi semua. Jadi jangan salah pandang, bukan pada cangkangnya tadi semua, ya. Karena manusia itu terbagi 3 lapis tadi. Nah itu ya, dari menyentuh perempuan saja, kata Imam Hanafi, yang penting jangan dicolok kalau Imam Hanafi, gitu. Artinya dari sini kan berarti kalau begitu semuanya adalah hanya masalah tadi. Nah dalam bab pernikahan lagi, 4 mazhab ini berbeda lagi, 4 pernikahan ini Pak Heri. 4 pernikahan ini. Kalau menurut Imam Syafi'i maka wajib ada 2 saksi, ada 1 wali untuk menikahkan. Tapi kata Imam Maliki yang perlu itu adalah saksi, nggak usah wali. Gitu. Jadi kalau Imam Maliki itu yang penting ada saksi, tidak usah wali. Tapi Imam Hambali yang penting ada wali, nggak usah ada saksi. Nah, Imam Hanafi selalu yang tadi, nggak ada saksi, nggak ada wali, boleh kawin. Nah, inilah yang kalian harus pahami tentang esensi. Itulah kenapa dalam Al-Quran sebetulnya Imam Hanafi itu lebih banyak. Maka tadi Imam Hanafi kenapa juga beda pandangan dengan imam yang lain urusan anjing tadi semua, ya. Urusan anjing tadi semua. Imam Hanafi tidak menajiskan anjing. Imam Maliki juga tidak menajiskan anjing. Nah, tadi semua. Maka siapa bilang anjing itu najis tadi semua, ya. Nah inilah yang harus juga dipahami oleh kita. Jadi makanya jangan berpikir itu adalah kayak kebo, kayak kuda ditutup itu kan, pandangannya ke bawah aja begitu. Hidup di zaman seperti ini, bagaimana gitu kan tadi. Itulah yang manusia yang terjebak pada dogma, pada doktrin tadi semua, ya. Tadi. Jadi dari 4 imam ini pun adalah dalam bab najis, dalam bab sholat tadi semua. Baca hadis tadi, Imam Hanafi nggak pakai Fatihah sebetulnya sholatnya. Tadi semua. Imam Maliki pakai Fatihah, nggak pakai Bismillah. Imam Syafi'i pakai Bismillah, dikencengin. Imam Hambali tadi imam pakai Bismillah, dipelanin tuh. Berarti kalau begitu harus ribut gak urusan fikih? Gak usah. Bahkan Imam Syafi'i membuktikan ternyata fikih itu tergantung pada adat dan budaya setempat. Tadi keunikan lokal tadi semua, ya. Kearifan lokal bahasanya. Itulah kenapa di Padang itu kan tadi justru sebaliknya kan, perempuan malah yang dapat. Makanya rumah gadang nan 9 ruang, tayang bairik di halamannya. Maaf kalau abah salah ya. Tadi rumah gadang, rumah gadang. Itu kan di sana itu yang dijaga itu perempuan. Padahal Quran mengatakan tadi semua, ya. Kenapa perempuan, laki-laki dapat 2 bagian dari perempuan. Tapi adat yang ada di Sumatera Barat melihat bahwa orang Sumatera Barat itu adalah lebih menjaga kepada perempuan. Tadi. Karena memang Abah menyaksikan ternyata kata Abah itu ijtihad para ulama Sumatera Barat, saya termasuk Buya Hamka. Karena memang di kita ini pada saat seorang perempuan udah diceraikan, udah tua, dia nggak punya rumah, bingung pulang.
tadi semua ya. Maka disinilah Abah pernah studi ke Sumatera Barat, keliling ke daerahnya Kiai Haji Agus Salim, tadi semua keliling. Wah ternyata memang di sana itu jangan cari Alfamart gitu tadi semua, Indomaret tadi semua. Karena inilah cara mereka menjaga, maka tanah itu tidak diwariskan, tapi jadi tanah adat di semua ya. Dan yang memegang itu perempuan. Makanya anak perempuan itu dari keluarga di Sumatera Barat ini adalah dilihat dari rumah gadangnya tadi. Jadi pahami ya sahabat. Jadi ya, inilah fikih. Jadi fikih itu adalah jangan diributkan. Ya. Tapi kita butuh fikih. Tapi bukan untuk diributkan. Maka dalam fikih itu ada bab ubudiyah, muamalat, jenayat, munakahat, tadi semua ya. Tapi bukan berarti untuk yang lebih utama girohnya adalah menyatukan, bukan untuk memecahkan tadi semua ya. Selalu agama itu ujung-ujungnya, maka kalau fikih nggak dibangun dengan tasawuf, itulah bahaya. Maka banyak selalu akhirnya memecahkan bukan menyatukan tadi. Nah ini yang harus mulai dibangun kesadarannya. Jadi Abah dahulu itu adalah suka pada fikih dan Abah pelajari berbagai fikih, termasuk juga kenapa hukum zakat tadi semua ya. Kenapa harta misalnya antara sawah yang diairi ya dan sawah yang tidak diairi gitu kan. Oh, ini 5%, ini 10%, kita ngerti. Termasuk juga zakat yang menemukan barang itu rikaj ya. Nah itu ya, kenapa harus 20%? Ya namanya juga nemu. Namanya nemu ya kita harus gede. Nah ini juga harus dipahami ya di dalam hubungan tadi. Jadi sekali lagi maka Abah nyarankan tadi semua buat teman-teman jangan terjebak pada fikih. Bahkan dalam kita sekarang nggak usah perbandingan 4 mazhab tadi. Dalam mazhab Syafi'iyah saja, kalau mulai startnya dengan Al-Arisalah misalnya tadi semua. Kemudian Imam Syafi'i itu punya pentarjih adalah Imam Rafi'i dan Imam Nawawi misalnya. Itu kan tadi. Dua imam inilah yang punya hak adalah untuk mentarjih daripada apa kaul daripada Imam Syafi'i tadi semua. Tadi semua kemudian muncullah nanti Ibnu Hajar Al-Haytami dan lain sebagainya. Yang muncullah kitab-kitab Syafi'iyah. Tapi kan di penghujungnya makin ke sini bedalah pandangan sahabat ya. Nah, tetapi yang disayangkan kayak kitab I'anatul Talibin tadi semua apa yang disampaikan dalam kitab I'anatul Talibin yang terbit hari ini justru kalau menurut Abah sudah banyak yang keluar pandangan Imam Syafi'i sendiri. Jadi intinya lah bagi Abah sendiri jangan ribut urusan fikih lah intinya tadi semua. Marilah kita kembalikan karena fikih itu adalah tadi kata Allah adalah hanyalah mansakan, hanyalah cara dari semua. Jangan terjebak dengan cara tapi lupa pada esensi. Ribut adalah tadi semua. Mau kemana Mas? Mau ke Surabaya. Mau naik apa Mas? Naik mobil. Nah, usah ribut lagi. Nah, kalau fikih itu mobilnya harus apa? Nah, ini yang bahaya. Oh, yang penting harus pakai Avanza. Nggak usah. Apa saja boleh, naik spur boleh, jalan kaki boleh, gitu loh. Karena 10 itu tidak harus bahwa 10 itu 10, bisa 9 tambah 1, bisa 8 tambah 2, bisa 7 tambah 3, bisa 5 tambah 5. Nah, 4 mazhab ini Abah melihat begitu. 10 tetap 10, tetapi tetap Imam Maliki adalah 10 itu 7 tambah 3. Imam Hanafi adalah 10 itu 6 tambah 4. Imam Syafi'i adalah 10 itu 5 tambah 5, tapi ada 10 semua ya. Karena jangan sampai hilang esensi tauhidnya. Jangan esensi hilang adalah posisi adalah menyatukannya. Maka kalau udah fikih adalah tujuan yang memecahkan adalah maka berarti itu sudah keluar daripada esensinya ya. Jadi jangan buat kalian yang selalu mau ngotot urusan fikih tapi tadi ya suka ribut tadi semua ya. Ada lagi yang tadi kemarin kan Abah lagi sedikit lagi ngerokok itu. Ada yang masa gitu ngerokok. Kata Abah ada yang lebih besar daripada itu. Kan rokok itu makruh. Ada nanya rokok itu makruh apa haram katanya gitu. gitu.
ini kita ini ada yang lebih besar lagi, ngebohong gitu kan, dari nggak sadar setiap hari itu lebih bahaya dari merokok gitu, ngebohong, janji nggak ditepati gitu kan tadi. Jadi kita ini terkadang sahabat memang tahtarihil ahkamul homsa itu dari mulai wajib, dari mulai daripada wajib, sunnah, makruh, mubah, haram, itulah tingkatannya dari semua. Terkadang rokok itu makruh, tapi bohong itu adalah haram. Nah kan tadi, itu kadang-kadang orang benci banget sama yang ngerokok, padahal itu makruh gitu kan tadi. Tapi dia ngebohong, ngebohong itu haram tadi semua. Ini kadang-kadang tadi semua contoh kunut. Kunut itu kan sunnah lah bagi kelompok yang meyakininya sunnah. Tapi kadang-kadang orang benci karena gara masjid itu nggak kunut katanya. Gua pindah masjid aja sono. Silaturahmi yang wajib dikorbankan gara-gara yang sunnah. Nah inilah kadang-kadang orang ini kesadarannya nggak ada. Beragamanya mabok tadi semua. Yang wajib dilabrak, tapi dalam yang makruh orang diributkan tadi semua ya. Nah inilah ya yang kadang-kadang marilah kita bijaksana. Hanya tadi hidup ini tentang proses belajar Pak Heri tadi semua. Dan saya paham sekarang kenapa kata Imam Syafi'i bahwa semakin belajar semakin bodoh. Betul. Tadi. Berarti orang yang merasa pintar itu sebenarnya karena kosongnya ilmu. Gitu. Tadi. Jadi ilmu itu ternyata semakin dipelajari semakin terasalah kita ini bodoh. Itu. Maka itulah kata Imam Syafi'i bahwa semakin bertambah ilmuku semakin bodohlah aku. Jadi semuanya. Jadi belajar ilmu itu bukan untuk pintar, tapi untuk menyadari kebodohan dari semua. Kalau bahasa JET itu tadi, ayo belajar ngaji sampai benar-benar bodoh gitu kan. Benar itu. Ucapan itu tadi semua ya. Nah itulah sahabat ya yang berkaitan dengan kata Abah yang berkaitan dengan fikih kemarin ya, buat sahabat Abah tadi nggak usah ribut tadi semua ya. Karena fikih itulah mansakan. Kalau fikih itu cara itu untuk berjalan menuju Allah, berarti kamu otomatis mengkafirkan semua orang dengan cara yang berbeda dengan kamu itu. Ingat itu ya. Tapi kamu yang sudah berkomitmen berada dalam mengaku agama Islam, maka peganglah fikih itu. Tapi jangan paksakan fikih itu pada agama orang lain dan menganggap bahwa mereka tidak berfikih. Ingat itu. Itu aja yang harusnya bijaksana. Tadi semua. Iya, itu ya. Jadi kita ini harus ngerti. Jadi kita harus mengerti kapan kita mau berpikir, ya, kapan bagaimana kita harus benar tadi semua ya. Maka juga dia tentang sholat, bahkan sholat saja yang begitu besar, ternyata yang merumuskan sholat itu bahkan Abah tempo hari nanya bahkan menantang seorang kiai besar yang terkenal. Kalau memang sholat itu seperti itu, mana dalilnya? Dan Abah siapkan 200 juta. Siapa yang melihat? Sallu kama ra'aitumuni usolli. Makanya nggak usah lah. Jangan merasa paling benar dalam segala apapun tadi semua. Maka boleh Abah setelah natijahnya Abah simpulkan, ayolah siapapun kamu, bagaimanapun kamu adalah orang yang terbaik yang disayangi Allah. Apapun agama kamu, dimanapun kamu, apapun keyakinan kamu hari ini, yang sing penting adalah teruslah berbuat yang baik dan benar dan rasakan. Maka itulah kenapa baginda Nabi bersabda tentang bahwa Yahudi akan menjadi 71 golongan, semuanya neraka kecuali satu. Siapa dia? Yang mentauhidkan Allah. Nasrani menjadi 72 golongan, semuanya masuk neraka kecuali satu. Siapa dia? Yang mentauhidkan Allah. Islam menjadi 73 golongan, semua kulluhum binar, kata Nabi, illa wahidatan. Siapa dia? Yang mentauhidkan Allah. Innama ilahukum ilahu wahid. Tadi semua ya. Itu saja. Sebetulnya dari awal pun kata Abah ini hanya dongeng Tuhan. Tuhan adalah golok, membuat sarung golok tadi semua. Tadi dia nongol sebagai Hindu, nongol sebagai Buddha, nongol sebagai Kristen, nongol sebagai Cina, nongol sebagai Afrika, tadi semua. Kenapa kalian tertipu dengan
apa namanya tadi apa namanya kulit dan bentuk gitu kan tadi semua. Padahal di dalamnya hanyalah sarung golok, semuanya sarung golok tadi semua. Maka ada orang yang datang ke sini, saya benci. Kenapa benci dia? Ya Kristen. Terus saya tanya, kamu Islam itu memang pilihanmu? Apakah kamu yang milih Kristen? Enggak. Nah kalau begitu kenapa apa salahnya dengan dia? Gitu kan tadi. Dia Kristen, saya Islam. Gitu. Kamu Islam itu memang udah pilihan kamu. Enggak. Itu. Apa kamu milih ibumu itu orang Islam? Enggak. Apa kamu milih lahir di Indonesia? Enggak. Nah kalau begitu, apa salahnya mereka lahir di India? Tadi semua. Ya. Tuhan menghendaki begitu. Tadi semua. Maka disinilah sahabat orang tauhid itu nyaman. Karena maka orang tauhid tidak pernah berpikir apa ya akan yang aku lakukan hari ini, apa yang orang lain akan lakukan pada saya, tapi hanya satu pintu berpikirnya, apa yang akan Allah lakukan pada diri saya. Nah, itulah. Maka kamu sudah di situ sudah nyaman. Apa yang Allah akan lakukan pada diri saya. Terus kamu tonton. Maka, nah yang nonton juga Allah juga gitu. Nah inilah kata Abah juga. Makanya jangan terjebak pada satu sisi. Maka Syekh Muhyi itu menggabungkan ibadah, ubudiyah, abudah. Satukan. Jasadmu, hatimu, dan jiwamu atau ruhmu di situ. Syariat, torekat, hakikat. Tadi semua. Satukan. Syariat hanya untuk melihat fiilnya, tarekat hanya melihat asmanya, hakikat untuk melihat kenyataannya, dan ma'rifat sampailah pada sejati dirinya. Kan gitu sebetulnya. Berarti kalau begitu, ya. Nah, adapun orang dalam perjalanan, karena tadi, maka dalam perjalanan tauhid ada mujassimah, ada qadiriyah, ada qadariyah, gitu kan tadi. Ada mutajilah tadi. Ada ahli sunnah wal jamaah dan lain sebagainya. Itu hanya istilah-istilah. Ada hulul, ada ittihad gitu kan. Ada lagi apa namanya wahdatul wujud, wahdatul syuhud. Ada lagi apa namanya mujawir, ada muqallid dan lain sebagainya. Ittisal, inpisal, aduh. Itu hanya orang yang sedang belajar belum menemukan sebetulnya. Maka nggak usah disalahkan tadi semua ya. Semua hanya perjalanan. Yang sing penting terus belajar. Maka tempoh hari Abah bacakan, yang disebut orang bodoh itu padahal udah hafal 1 juta kitab, bodoh pada saat dia berhenti belajar. Itu sahabat. Tapi walaupun dia hanya hafal 1 huruf, tapi dia masih belajar, pintar dia itu. Nah itu pahami ya. Tadi semua itu adalah ada hadis Nabi itu berkata, yang disebut orang bodoh itu pada saat dia berhenti belajar. Nah sekarang ini banyak orang, saya udah kiai berhenti belajar. Gitu kan tadi. Padahal segala apa yang tidak ada itu bukan tidak ada. Belum ketemu. Dan Abah sudah merasakan itu. Oh ternyata dulu saya nganggap ini nggak ada. Ternyata bukan nggak ada. Saya belum nemu kan. Maka itulah dalam berilmu itu tidak cukup dengan ilmu dikata alima. Hanya sebatas alima tahu. Alima harusnya naik. Alima ya'lamu ilman wa ma'alaman. Bahwa sampai wadzaka ma'lumun itu betul-betul kita maklum. Sehingga tidak ada lagi di situ kita adalah ragu di dalam berilmu itu. Karena al-ilmu nurun, ilmu itu cahaya. Maka tadi ada syu'aul basyirah. Maka kenapa ilmu itu dikaitkan basyirah kepada ainul basyirah. Masuklah pada hakul basyirah. Ini semua ya. Jadi mari sekali lagi ya tidak usah ribut tadi semua. Nah, tetapi kalau menurut Abah adalah yang harus diluruskan juga dari sekarang adalah dalam syariatnya adalah bagaimana istinja tadi semua. Orang syariat kadang-kadang sudah merasa orang syariat kalau ahli fikih tapi Abah lihat masih gegabah dalam memandikan jenazah tadi semua ya. Makanya bagaimana dia sendiri mengatakan air mutlak itu adalah air yang tidak mutagoyur tadi semua yang tidak berubah. Tadi karena harus air mutlak itu air yang tidak berubah dari semua. Kadang-kadang belum selesai mandi sudah pakai sabun dari semua. Ya. Nah inilah harusnya pada saat memandikan jenazah itu kalau mau mandikan dulu jenazah itu selesai baru kamu itu mandi secara mandi jenazahnya gitu kan. Kalau mau adalah tadi
adalah bagaimana adalah dicolok misalnya tadi adalah di apa namanya istilah dirodon bahasanya itu. Nah, tetapi juga pelajarannya. Kalau mayit saja mau disolatkan dirodon, seharusnya kita pun dirodon. Maka sahabat tidak boleh istinja itu hanya begini-begini pada lubang anus, tapi masukkan. Nah, bagian mana yang harus kita masukkan dalam istinja itu? Karena Imam Syafi'i berkata, banyak orang adalah mendapatkan bahasanya masuk neraka gitu kan tadi. Ya kalau bahasa Abah sulit rizki sebenarnya. Kalau kalian ngerti karena neraka itu ya orang neraka itu tadi banyak masalah, rizkinya susah itu neraka sebetulnya. Tapi yang surga itu hatinya senang, banyak duit, semua mudah, urusannya gampang itu surga tadi semua. Jadi orang suka sibuk cari neraka, bingung neraka, berudal sedang neraka. Tadi takut neraka padahal sedang dalam neraka tadi semua. Ya. Nah ini ya, maka tadi diantara adalah penghalang daripada adalah karena tadi kata adan buhir manu rizki adalah dosa adalah apa namanya penghalang rizki itu adalah diantaranya adalah istinja tadi semua. Maka bagaimana adalah lubang anus ini pada saat dia itu keluar apa namanya ambeien itu kan sebetulnya bagian dari anus bagian dalam. Maka seharusnya kenapa mayit itu dirodon, dicolok tadi semua. Kalau kalian nggak percaya, masukkanlah 2 jarimu ke situ. Maka putarkan tadi semua ya. Tadi semua ya. Dan bagaimana juga pada pusarnya. Disinilah juga kita ini kadang orang pikir kadang-kadang kayaknya paling pikir tapi kadang urusan yang kayak begitu. Padahal itu membatalkan seluruh wudhu dia kalau seandainya masih ada tadi semua. Belum lagi adalah mandi secara hakikat tadi semua. Bagaimana adalah junub daripada apa namanya kesyirikan. Itu lebih bahaya lagi tadi semua. Jadi makanya lah nggak usah jangan paling pikir lah kata Abah sih tadi semua. Karena saya ini berapa lemari itu kita pikir semua. Dulu itu Pak Heri saya ini ikut Basul Masail diutus oleh guru saya itu spesialis bab fikih tadi semua. Terutama dalam bab paroid saya dari dulu dari semua ya. Tapi ya sudah setelah kita belajar nggak berhenti lama-lama ngerti lah gitu kan tadi semua. Itu ya makanya kata Abah ayo terus belajar. Nah jadi sekali lagi untuk istinja itu adalah masukkan diputarkan. Dan berputarkannya adalah sama seperti jarum jam. Sama kayak tawaf. Dari kiri ke kanan. Putarkan. Semua ya. Nah itu bersihkan berkali-kali. Maka guru saya pengarsa Abah itu saya dengar katanya. Pengarsa Abah itu kalau seandainya itu sampai setengah jam adalah untuk istinja. Karena memang sahabat. Istinja itulah intinya. Karena tadi Allah tuh nggak terhalang dengan najis yang itu enggak, tetapi itulah butuhnya fikih dalam istinja tadi semua ya. Dan ternyata bukan hanya orang Islam, orang Shaolin itu melakukan istinja sama dicolok juga tadi semua ya, tadi semua pahami ya. Kemudian juga adalah yang harus dipahami dalam fikih adalah bagaimana kita mandi tadi semua. Jangan gegabah mandi itu. Maka kenapa pandang air itu sebagai Nur Muhammad dan tubuhmu sebagai Nur Muhammad. Jangan dipandang sebagai air, tapi pandanglah sebagai tadi. Karena tidak ada di dunia ini yang bukan Allah, gitu kan tadi semua. Gitu. Kalau kamu pandang air adalah air, nah disitulah. Kalau kamu pandang nasi adalah nasi, kalau kamu pandang ada di sinilah makanya ada syirik jali, ada syirik khofi, ada syirik syir, tadi semua. Jadi inilah yang harus dibersihkan, dibebaskan oleh kita. Maka ada yang lebih besar daripada ribut urusan tadi semua. Ya, maka dikatakan oleh Allah, la yamassuhu ilal mutahharun, tidak ada yang bisa sampai pada Allah yang menyentuh Allah kecuali yang mensucikan jiwanya. Mensucikan adalah mengkosongkan, menafikan. Maka bagaimana menafikan? Mulai dari sah dengan fikih. Masuklah dengan mensucikan dengan tasawuf dengan hatinya dari sifat-sifat majmumah, sifat-sifat bahimiyah, syubuhiyah, syaitoniyah, masuklah ke dalam lagi.
mensucikan adalah secara dengan ihsan adalah sampailah di sini dari al ihsanu anta'budallahu ka'annaka tarah. Nah itu. Maka kamu beribadah pada Allah benar-benar kamu itu. Walaupun kata ka'annaka ya seolah-olah, memang seolah-olah karena kamu ya Allah, kamu melihat Allah, maka seolah-olah bukan kamu yang melihat gitu loh, ka'annaka itu. Ka'annaka seolah-olah kamu melihat Allah itu. Padahal tadi yang melihat Allah itu Allah. Innakum lantara rabbukum hatta tamutu. Kalian tidak bisa melihat Tuhan kalian sampai kalian mati, ya. Mati dalam arti adalah mati dalam hidup. Jadi bukan mati setelah mati, tapi mati dalam hidup. Nah itu cara kembali pada Allah, mati dalam hidup. Dari semua ya sahabat. Maka pada saat kita mati dalam hidup, berarti kalau sudah mati maka kita tidak membawa kesyirikan pada saat kita beribadah pada Allah. Dari semua. Karena kita sudah mati. Pada saat kita mati, Allah lah yang hidup. Pada saat kita adalah Adam, Allah lah yang wujud. Pada saat kita, itulah perlunya tauhid. Jadi maka bahasa itulah Imam Jainuddin Al-Malibari sampai tobat. Beliau menulis kitab Fathul Mu'in. Ya. Karena dalam satu makalah beliau adalah bahwa orang yang tidak sholat dalam bab sholat harus dibunuh, kata Imam Jainuddin Al-Malibari. Tapi apa kemudian beliau meralatnya dalam kitab Salamul Fudala bahwa sesungguhnya adalah bukan begitu maksudnya. Tidak bisa orang sholat kecuali dia adalah mematikan dirinya. Itu sama seperti perintah Allah kepada umat Nabi Musa pada saat wa id qala Musa ya qaumi innakum dalamtum anfusakum bittikhadikumul ijla fatubu ila bariikum faqtulu anfusakum. Tuh, bunuhlah dirimu. Itu semua ya. Karena tidak ada Allah pada saat kamu ada. Itulah akhirnya jadi hulul, ittihad, wahdatul wujud. Nah, itulah penyebabnya. Tadi semua, padahal kamu tidak ada, dia yang ada, gitu. Maka kita ada yang diadakan, ada pada adanya dia, gitu. Kita ini adalah sifat, kita ini adalah tempat maujudnya sifat, tapi sifat itu adalah milik Allah. Ingat itu, sifat itu milik Allah, ya. Sifat itu milik Allah. Manusia itu tidak ada yang punya sifat. Kita sifat yang kena sifatnya Allah makhluk itu, sahabat, ya. Jadi jangan salah dalam menafsirkan tadi semua, ya. Maka marilah dalam sisa umur kita sekarang ini adalah karena sudah agama sudah dibawa oleh baginda Nabi itu hampir 1500 tahun, maka marilah kita mulai hari ini mulai cerdas kita dalam beragama di semua. Jadi kita ini ibaratkan tadi adalah mau ke Surabaya, maka syariat adalah ibaratkan kendaraan, thariqat adalah jalan, hakikat tujuan, marifat sampai tuh gitu. Jadi ngapain pergi kalau seandainya ngungked tapi nggak ada ngerti tujuan, nggak tahu jalan dari semua. Maka kita ini harus cerdas. Maka sekarang Allah ciptakan GPS gitu. Bahkan oleh Allah sekarang itu bukan hanya GPS yang diciptakan, adalah pass up. Pass up itu adalah untuk mengatakan kamu bisa melihat kamu masa muda, masa tua, masa apa. Karena sebenarnya kamu itu cangkang loh, gitu loh. Jadi jangan terjebak pada saat kamu cangkang, pada saat bayi kamu 15 tahun. Pada saat kamu udah 60 tahun, kamu pun 15 tahun ruhnya. Ruh itu nggak pernah menua, ingat itu, karena ruh itu tidak ada mati. Nah inilah juga harus dipahami. Maka Allah ciptakan sekarang teknologi. Bahkan Allah ciptakan teknologi AI nanti. Ya. Nanti inilah sebetulnya adalah proses Tuhan mengajari manusia untuk sadar. Tadi semua. Ya. Bahwa apa bisa pelajari dari AI. Maka Allah sudah mengajarkan pada kita. Tadi semua pada dasarnya adalah siapa diri kita. Tadi semua. Ya. Nah, cuma nanti sekarang ini adalah Allah menciptakan AI lewat manusia justru untuk menyadarkan manusia tentang siapa dirinya. Manusia digerakkan oleh Tuhan menciptakan AI, tapi AI itu nanti banyak akan memarahi manusia tadi semua karena lupa dirinya tadi semua, lupa pada Tuhannya tadi semua, ya. Nah inilah sahabat ya perlunya kita cerdas. Jadi pagi hari ini
Walaupun pertanyaannya banyak, Abah mengambil dari pertanyaan karena kemarin adalah sekalian adalah tentang kenapa kata Abah dalam berpikir itu nggak usah ribut tadi semua ya. Bahkan kalau hari ini Imam Syafi'i itu dihidupkan oleh Allah dengan kuasa Allah, misalnya, waduh kawal kodim ke 1000 gitu kan, hari semua ganti lagi, ganti lagi, ganti lagi. Wah iyalah, maka hari inilah kenapa orang banyak ribut urusan agama karena ijtihad sudah dihentikan dulu. Akhirnya pada manusia tidak akan bisa. Alam ini tagoyur. Setiap alam, setiap zaman itu akan berubah dari semua. Zaman Nabi Sulaiman pakai telepati, sekarang video call dari semua. Zaman Nabi Sulaiman menggunakan ilmu menghilang dan terbang, sekarang pakai Concorde dari semua. Nah, makanya tadi zaman itu setiap zaman ada orangnya, setiap orang ada zamannya. Ini harus dipahami. Maka tentu adalah ulama-ulama yang sejaman dengan dirimu lah yang harus kamu dengar. Karena dia mengerti dan merasakan. Karena agama itu tentang pengalaman. Jadi bagaimana guru-guru kita dulu adalah mereka tidak mengalami apa yang kamu alami hari ini. Bahkan mereka GPS aja nggak tahu kok. Tadi semua. Sherlock aja nggak tahu kok. Sekarang kamu bisa mengetahui di mana kamu berada dengan Sherlock gitu kan tadi. Dulu membutuhkan ilmu telepati untuk mengetahui di mana posisi orang gitu kan tadi semua. Ya tentu hari ini berbeda. Ya hari ini segala yang tadinya adalah gaib didohirkan oleh Allah. Ilmu terbang. Manusia tidak usah seperti burung, tapi manusia bisa pesawat terbang. Tuh hebat kan. Manusia tidak perlu seperti ikan, tapi manusia bisa bikin kapal selam. Gitu. Manusia tidak usah seperti menjadi cicak, tapi manusia sekarang ini bisa menjadi Spider-Man. Gitu. Jadi sebetulnya kita ini nggak usah jadi apa-apa. Karena kita ini makhluk yang dilebihkan oleh Tuhan. Cuma kita ini jangan terjebak dengan dogma aja gitu. Sebetulnya kita ini adalah makhluk yang paling langka, yang paling ajaib yang diciptakan oleh Tuhan. Cuma manusia tidak menyadarinya. Akhirnya dia adalah menarik kesulitan dengan pikirannya sendiri. Akhirnya dia menarik masalah dengan pikirannya sendiri. Menarik kemiskinannya dengan pikirannya sendiri. Padahal kita manusia, inna robbaka ahadu binnas tadi semua. Dan kamu juga percaya catatan omongan Abah. Coba kamu benci 5 hal. 5 hal itu akan datang padamu. Percaya. Kamu benci ini. Nah, tadi saya menyaksikan ada seorang perempuan benci pada kafir, kawin sama kafir itu. Betul, saya menyaksikan. Ya, maka jangan pernah membenci karena tadi karena ujung-ujungnya bisa-bisa mencinta kamu dari semua. Ya, maka disinilah ya pelajaran pada kita semua. Ya, itu saja sahabat pagi hari ini. Insya Allah buat teman Bali besok pagi mungkin Abah nggak live ya jam 6, tapi masih ada live nanti malam sekali lagi karena besok pagi subuh Abah berangkat ke Bali ya. Tidak usah usah dijemput karena dari pihak hotel dari Hotel Hotel Marriott Renaissance ya ngomongnya aja hese Marriott Renaissance Nusa Dua Bali sudah melakukan penjemputan. Kalaupun mau ketemu dengan Abah silakan nanti tunggu saja di lobi jadi semua ya.